Inilah sosok Melani Putri, wanita yang ikut berada dalam tempat kejadian perkara, TKP, dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi di Villa Gili Trawangan. Diketahui polisi tengah menyelidiki penyebab dan peran ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Imade Yogi, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Padahal sejatinya ada satu orang lagi yang berada di TKP, yakni Melani Putri. Hal tersebut diungkap di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat jika ada 5 orang di villa tersebut. Syarif menjelaskan Yogi dan Haris mengajak Brigadir Nur Hadi bersama 2 wanita yakni tersangka Misri dan saksi berinisial P alias Melani Putri. Sosok Melani Putri lantas menjadi sosok pencarian utama. Tak banyak hal yang diungkap ke publik. Namun Misri melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar Putra, mengaku datang ke Lombok menggunakan speedboat pada 16 April 2025 dengan tujuan Pelabuhan Senggigi, Lombok. Misri langsung dijemput oleh Brigadir Nur Hadi dan masuk ke dalam mobil disusul Kompol Yogi dan Ibda Haris. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke pusat perbelanjaan dan menjemput Melani Putri. Dijelaskan Yan, Putri adalah teman wanita Haris. Haris, Putri, dan almarhum Nur Hadi menginap di Villa Natya. Sedangkan Misri dan Yogi berada di Villa Tekek. Mereka sempat berpesta rikolona dan ekstasi di Villa Tekek. Putri disebut sempat digoda oleh Nur Hadi. Kejadian tersebut terjadi saat mereka sudah kehilangan kesadaran. Saat semua mengalami kondisi kurang sadar, Misri sempat melihat Nur Hadi mendekati sampai menciumi Melani Putri di atas kolam. Misri menegur Nur Hadi dengan mengatakan, "Jangan begitu, itu cewek abangmu," ujar Yan. Misri mengingatkan Nur Hadi agar tidak mengganggu teman wanita dari seniornya itu. Setelah pesta, Putri dan tersangka Haris kembali ke villa tempatnya menginap, sementara 3 orang lainnya tetap berada di Villa Tekek. Setelah kejadian saling menggoda, Misri sempat merekam korban dengan durasi singkat. Pukul 19.55 WITA, Misri membuat video 7 detik karena dia kan di bawah kesadaran, tiba-tiba melihat korban, Nur Hadi, di kolam, kok lucu. Jadi video tersebut membuktikan kondisi korban masih sehat pukul 19.55 WITA, kata Yan. Misri kemudian masuk ke kamar dan melihat Haris berada di pinggir kolam dan mencoba membangunkan Yogi. Karena mungkin dia merasa kalau ada yang penting makanya Haris ini berulang kali ke kamar, makanya dia membangunkan Yogi, kata Yan. Setelah itu Misri masuk ke kamar mandi dan berada di dalam sekitar 40 menit. Keluar dari kamar mandi, Misri melihat Kompol Yogi berada di atas kasur dengan kaki menjuntai ke lantai. Sekira pukul 21 WITA Misri sempat berjalan menuju kolam namun ia tidak melihat siapa-siapa. Semakin dekat dengan kolam, ia baru melihat Nur Hadi yang sudah berada di dasar kolam. Ia spontan histeris dan membangunkan Yogi dan Yogi langsung berlari menuju kolam untuk mengangkat Nur Hadi, kata Yan. Yan mengatakan, pada pukul 21.05 WITA, Haris datang dan menelepon dengan handphonenya. 15 menit berselang dokter klinik Warna datang memberikan bantuan. Klien saya tidak bisa mengingat jelas kejadian setelah pukul 19.55 WITA. Dia sempat bangunkan Yogi, kemudian masuk ke kamar mandi cukup lama, lebih dari 20 menit. Kejadian sesaat sebelum masuk kamar mandi dan kejadian sesaat setelah keluar dari kamar mandi, dia benar-benar enggak bisa ingat, ujar Yan. Sedangkan di waktu itu adalah waktu yang dimungkinkan meninggalnya korban antara pukul 20 sampai dengan pukul 21 WITA, kata Yan. Keterangan Misri, Yogi, dan Haris, menurut Yan, sama. Mereka tidak tahu kejadian tersebut padahal hasil visum et repertumnya adalah korban mengalami kekerasan yang cukup parah. Anehnya, 3 orang ini enggak ada yang menyaksikan kejadian itu,
sebagaimana pengakuan di BAP, berita acara pemeriksaan. Makanya dianggap 3 orang ini bekerja sama, ujar Yan. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bid Propampolda Nusa Tenggara Barat, NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Wanita berusia 23 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 anggota polisi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Misri mengalami tekanan psikis hingga kesurupan. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri disebut mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi. Ia, Misri, kerasukan arwah seorang Brigadir MN dan mengungkapkan nama pelaku serta cara pembunuhannya, kata Yan Mangandar, Rabu, 9 Juli 2025, dikutip dari Tribun Lombok. Peristiwa kerasukan itu juga sempat terjadi saat Misri mengetahui bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Kondisi kesehatan yang menurun dan insiden di luar nalar dialami M, ujar Yan. Saat menjalani pemeriksaan, kondisi kesehatan Misri dilaporkan tidak stabil, baik secara fisik maupun psikis. Kelelahan akibat perjalanan jauh dan tekanan mental yang luar biasa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025, membuat M mengalami stres berat, ujar Yan. M tidak menyangka kunjungan pertamanya ke Lombok akan berakhir tragis seperti ini, imbuhnya. Saat itulah Misri mengalami kesurupan, sehingga pemeriksaan sempat ditunda. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Misri adalah seorang anak yatim yang berasal dari keluarga sederhana di Jambi. Almarhum ayahnya dulu merupakan seorang buruh dan penjual ikan. Setelah kehilangan sosok ayah, Misri menjadi tulang punggung keluarga untuk menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri juga memiliki akun Instagram bernama Misri Puspita 11, tetapi akun media sosialnya ini dikunci. Dalam pendidikannya, Misri merupakan lulusan SMA. Ia tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Sebelum Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam berukuran kecil, Misri sempat merekam detik-detik almarhum berendam di kolam tersebut dengan keadaan masih hidup. Misri merekam Nur Hadi dari pinggir kolam renang sambil mengenakan bikini. Kala itu, Kompol Yogi yang menyewa jasa Misri tidak ada di lokasi. Yogi saat itu sedang tidur-tiduran di kamarnya, sedangkan Misri duduk di sekitar kolam. Dalam video yang beredar berdurasi 7 detik, memperlihatkan Brigadir Nur Hadi berendam sendirian. Tidak terlihat ada tanda-tanda mencurigakan dalam video tersebut. Brigadir Nur Hadi bahkan masih sempat melihat ke arah Misri sambil terus berendam. Sementara itu, di dekat kolam tersebut terlihat gelas dan botol serta wadah untuk menyimpan es batu. Dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini, sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Namun, polisi masih belum mengungkap peran masing-masing para tersangka, termasuk yang mencekik Nur Hadi yang disebut-sebut sebagai penyebab kematiannya. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propampolda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Haris Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Haris Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama
Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi, tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Inilah sosok Melani Putri, wanita yang ikut berada dalam tempat kejadian perkara, TKP. Dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi di Villa Gili Trawangan. Diketahui polisi tengah menyelidiki penyebab dan peran ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Imade Yogi, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Padahal sejatinya ada satu orang lagi yang berada di TKP, yakni Melani Putri. Hal tersebut diungkap di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat jika ada 5 orang di villa tersebut. Syarif menjelaskan Yogi dan Haris mengajak Brigadir Nur Hadi bersama 2 wanita yakni tersangka Misri dan saksi berinisial P alias Melani Putri. Sosok Melani Putri lantas menjadi sosok pencarian utama. Tak banyak hal yang diungkap ke publik. Namun Misri melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar Putra, mengaku datang ke Lombok menggunakan speedboat pada 16 April 2025 dengan tujuan Pelabuhan Senggigi, Lombok. Misri langsung dijemput oleh Brigadir Nur Hadi dan masuk ke dalam mobil disusul Kompol Yogi dan Ibda Haris. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke pusat perbelanjaan dan menjemput Melani Putri. Dijelaskan Yan, Putri adalah teman wanita Haris. Haris, Putri, dan almarhum Nur Hadi menginap di Villa Natya. Sedangkan Misri dan Yogi berada di Villa Tekek. Mereka sempat berpesta rikolona dan ekstasi di Villa Tekek. Putri disebut sempat digoda oleh Nur Hadi. Kejadian tersebut terjadi saat mereka sudah kehilangan kesadaran. Saat semua mengalami kondisi kurang sadar, Misri sempat melihat Nur Hadi mendekati sampai menciumi Melani Putri di atas kolam. Misri menegur Nur Hadi dengan mengatakan, "Jangan begitu, itu cewek abangmu," ujar Yan. Misri mengingatkan Nur Hadi agar tidak mengganggu teman wanita dari seniornya itu. Setelah pesta, Putri dan tersangka Haris kembali ke villa tempatnya menginap, sementara 3 orang lainnya tetap berada di Villa Tekek. Setelah kejadian saling menggoda, Misri sempat merekam korban dengan durasi singkat. Pukul 19.55 WITA, Misri membuat video 7 detik karena dia kan di bawah kesadaran, tiba-tiba melihat korban, Nur Hadi, di kolam, kok lucu. Jadi video tersebut membuktikan kondisi korban masih sehat pukul 19.55 WITA. Kata Yan.
Misri kemudian masuk ke kamar dan melihat Haris berada di pinggir kolam dan mencoba membangunkan Yogi. Karena mungkin dia merasa kalau ada yang penting makanya Haris ini berulang kali ke kamar, makanya dia membangunkan Yogi, kata Yan. Setelah itu Misri masuk ke kamar mandi dan berada di dalam sekitar 40 menit. Keluar dari kamar mandi, Misri melihat kompol Yogi berada di atas kasur dengan kaki menjuntai ke lantai. Sekira pukul 21 WITA Misri sempat berjalan menuju kolam namun ia tidak melihat siapa-siapa. Semakin dekat dengan kolam, ia baru melihat Nur Hadi yang sudah berada di dasar kolam. Ia spontan histeris dan membangunkan Yogi dan Yogi langsung berlari menuju kolam untuk mengangkat Nur Hadi, kata Yan. Yan mengatakan, pada pukul 21.05 WITA, Haris datang dan menelepon dengan handphonenya. 15 menit berselang dokter klinik Warna datang memberikan bantuan. Klien saya tidak bisa mengingat jelas kejadian setelah pukul 19.55 WITA. Dia sempat bangunkan Yogi, kemudian masuk ke kamar mandi cukup lama, lebih dari 20 menit. Kejadian sesaat sebelum masuk kamar mandi dan kejadian sesaat setelah keluar dari kamar mandi, dia benar-benar enggak bisa ingat, ujar Yan. Sedangkan di waktu itu adalah waktu yang dimungkinkan meninggalnya korban antara pukul 20 sampai dengan pukul 21 WITA, kata Yan. Keterangan Misri, Yogi, dan Haris, menurut Yan, sama, mereka tidak tahu kejadian tersebut padahal hasil visum et repertumnya adalah korban mengalami kekerasan yang cukup parah. Anehnya, 3 orang ini enggak ada yang menyaksikan kejadian itu, sebagaimana pengakuan di BAP, berita acara pemeriksaan. Makanya dianggap 3 orang ini bekerja sama, ujar Yan. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Wanita berusia 23 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 anggota polisi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Misri mengalami tekanan psikis hingga kesurupan. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri disebut mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi. Ia, Misri, kerasukan arwah seorang Brigadir MN dan mengungkapkan nama pelaku serta cara pembunuhannya, kata Yan Mangandar, Rabu, 9 Juli 2025, dikutip dari Tribun Lombok. Peristiwa kerasukan itu juga sempat terjadi saat Misri mengetahui bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Kondisi kesehatan yang menurun dan insiden di luar nalar dialami M, ujar Yan. Saat menjalani pemeriksaan, kondisi kesehatan Misri dilaporkan tidak stabil, baik secara fisik maupun psikis. Kelelahan akibat perjalanan jauh dan tekanan mental yang luar biasa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025, membuat M mengalami stres berat, ujar Yan. M tidak menyangka kunjungan pertamanya ke Lombok akan berakhir tragis seperti ini, imbuhnya. Saat itulah Misri mengalami kesurupan, sehingga pemeriksaan sempat ditunda. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Misri adalah seorang anak yatim yang berasal dari keluarga sederhana di Jambi. Almarhum ayahnya dulu merupakan seorang buruh dan penjual ikan. Setelah kehilangan sosok ayah, Misri menjadi tulang punggung keluarga untuk menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri juga memiliki akun Instagram bernama Misri Puspita 11, tetapi akun media sosialnya ini dikunci. Dalam pendidikannya, Misri merupakan lulusan SMA. Ia tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Sebelum Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam berukuran kecil, Misri sempat merekam detik-detik almarhum berendam di kolam tersebut dengan keadaan masih hidup. Misri merekam Nur Hadi dari pinggir kolam renang sambil mengenakan bikini. Kala itu, Kompol Yogi yang menyewa jasa Misri tidak ada di lokasi. Yogi saat itu sedang tidur-tiduran di kamarnya,
sedangkan Misri duduk di sekitar kolam. Dalam video yang beredar berdurasi 7 detik, memperlihatkan Brigadir Nur Hadi berendam sendirian. Tidak terlihat ada tanda-tanda mencurigakan dalam video tersebut. Brigadir Nur Hadi bahkan masih sempat melihat ke arah Misri sambil terus berendam. Sementara itu, di dekat kolam tersebut terlihat gelas dan botol serta wadah untuk menyimpan es batu. Dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini, sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Namun, polisi masih belum mengungkap peran masing-masing para tersangka, termasuk yang mencekik Nur Hadi yang disebut-sebut sebagai penyebab kematiannya. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Haris Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Haris Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi, tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Inilah sosok Melani Putri, wanita yang ikut berada dalam tempat kejadian perkara, TKP, dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi di Villa Gili Trawangan. Diketahui polisi tengah menyelidiki penyebab dan peran ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Imade Yogi, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Padahal sejatinya ada 1 orang lagi yang berada di TKP, yakni Melani Putri. Hal tersebut diungkap di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat jika ada 5 orang di villa tersebut. Syarif menjelaskan Yogi dan Haris mengajak Brigadir Nur Hadi bersama 2 wanita yakni tersangka Misri dan saksi berinisial P alias Melani Putri. Sosok Melani Putri lantas menjadi sosok pencarian utama.
tak banyak hal yang diungkap ke publik. Namun Misri melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar Putra, mengaku datang ke Lombok menggunakan speedboat pada 16 April 2025 dengan tujuan Pelabuhan Senggigi, Lombok. Misri langsung dijemput oleh Brigadir Nur Hadi dan masuk ke dalam mobil disusul Kompol Yogi dan Ibda Haris. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke pusat perbelanjaan dan menjemput Melani Putri. Dijelaskan Yan, Putri adalah teman wanita Haris. Haris, Putri, dan almarhum Nur Hadi menginap di Villa Natia. Sedangkan Misri dan Yogi berada di Villa Tekek. Mereka sempat berpesta rikolona dan ekstasi di Villa Tekek. Putri disebut sempat digoda oleh Nur Hadi. Kejadian tersebut terjadi saat mereka sudah kehilangan kesadaran. Saat semua mengalami kondisi kurang sadar, Misri sempat melihat Nur Hadi mendekati sampai menciumi Melani Putri di atas kolam. Misri menegur Nur Hadi dengan mengatakan, "Jangan begitu, itu cewek abangmu," ujar Yan. Misri mengingatkan Nur Hadi agar tidak mengganggu teman wanita dari seniornya itu. Setelah pesta, Putri dan tersangka Haris kembali ke villa tempatnya menginap, sementara 3 orang lainnya tetap berada di Villa Tekek. Setelah kejadian saling menggoda, Misri sempat merekam korban dengan durasi singkat. Pukul 19.55 WITA, Misri membuat video 7 detik karena dia kan di bawah kesadaran, tiba-tiba melihat korban, Nur Hadi, di kolam, kok lucu. Jadi video tersebut membuktikan kondisi korban masih sehat pukul 19.55 WITA, kata Yan. Misri kemudian masuk ke kamar dan melihat Haris berada di pinggir kolam dan mencoba membangunkan Yogi. Karena mungkin dia merasa kalau ada yang penting makanya Haris ini berulang kali ke kamar, makanya dia membangunkan Yogi, kata Yan. Setelah itu Misri masuk ke kamar mandi dan berada di dalam sekitar 40 menit. Keluar dari kamar mandi, Misri melihat Kompol Yogi berada di atas kasur dengan kaki menjuntai ke lantai. Sekira pukul 21 WITA Misri sempat berjalan menuju kolam namun ia tidak melihat siapa-siapa. Semakin dekat dengan kolam, ia baru melihat Nur Hadi yang sudah berada di dasar kolam. Ia spontan histeris dan membangunkan Yogi dan Yogi langsung berlari menuju kolam untuk mengangkat Nur Hadi, kata Yan. Yan mengatakan, pada pukul 21.05 WITA, Haris datang dan menelepon dengan handphonenya. 15 menit berselang dokter klinik Warna datang memberikan bantuan. Klien saya tidak bisa mengingat jelas kejadian setelah pukul 19.55 WITA. Dia sempat bangunkan Yogi, kemudian masuk ke kamar mandi cukup lama, lebih dari 20 menit. Kejadian sesaat sebelum masuk kamar mandi dan kejadian sesaat setelah keluar dari kamar mandi, dia benar-benar enggak bisa ingat, ujar Yan. Sedangkan di waktu itu adalah waktu yang dimungkinkan meninggalnya korban antara pukul 20 sampai dengan pukul 21 WITA, kata Yan. Keterangan Misri, Yogi, dan Haris, menurut Yan, sama, mereka tidak tahu kejadian tersebut padahal hasil visum et repertumnya adalah korban mengalami kekerasan yang cukup parah. Anehnya, 3 orang ini enggak ada yang menyaksikan kejadian itu, sebagaimana pengakuan di BAP, berita acara pemeriksaan. Makanya dianggap 3 orang ini bekerja sama, ujar Yan. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bid Propampolda Nusa Tenggara Barat, NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Wanita berusia 23 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 anggota polisi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Misri mengalami tekanan psikis hingga kesurupan. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri disebut mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi. Ia, Misri,
kerasukan arwah seorang Brigadir MN dan mengungkapkan nama pelaku serta cara pembunuhannya, kata Yan Mangandar, Rabu, 9 Juli 2025, dikutip dari Tribun Lombok. Peristiwa kerasukan itu juga sempat terjadi saat Misri mengetahui bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Kondisi kesehatan yang menurun dan insiden di luar nalar dialami M, ujar Yan. Saat menjalani pemeriksaan, kondisi kesehatan Misri dilaporkan tidak stabil, baik secara fisik maupun psikis. Kelelahan akibat perjalanan jauh dan tekanan mental yang luar biasa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025, membuat M mengalami stres berat, ujar Yan. M tidak menyangka kunjungan pertamanya ke Lombok akan berakhir tragis seperti ini, imbuhnya. Saat itulah Misri mengalami kesurupan, sehingga pemeriksaan sempat ditunda. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Misri adalah seorang anak yatim yang berasal dari keluarga sederhana di Jambi. Almarhum ayahnya dulu merupakan seorang buruh dan penjual ikan. Setelah kehilangan sosok ayah, Misri menjadi tulang punggung keluarga untuk menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri juga memiliki akun Instagram bernama Misri Puspita 11, tetapi akun media sosialnya ini dikunci. Dalam pendidikannya, Misri merupakan lulusan SMA. Ia tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Sebelum Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam berukuran kecil, Misri sempat merekam detik-detik almarhum berendam di kolam tersebut dengan keadaan masih hidup. Misri merekam Nur Hadi dari pinggir kolam renang sambil mengenakan bikini. Kala itu, Kompol Yogi yang menyewa jasa Misri tidak ada di lokasi. Yogi saat itu sedang tidur-tiduran di kamarnya, sedangkan Misri duduk di sekitar kolam. Dalam video yang beredar berdurasi 7 detik, memperlihatkan Brigadir Nur Hadi berendam sendirian. Tidak terlihat ada tanda-tanda mencurigakan dalam video tersebut. Brigadir Nur Hadi bahkan masih sempat melihat ke arah Misri sambil terus berendam. Sementara itu, di dekat kolam tersebut terlihat gelas dan botol serta wadah untuk menyimpan es batu. Dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini, sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Namun, polisi masih belum mengungkap peran masing-masing para tersangka, termasuk yang mencekik Nur Hadi yang disebut-sebut sebagai penyebab kematiannya. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Haris Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Haris Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut.
Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi, tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Inilah sosok Melani Putri, wanita yang ikut berada dalam tempat kejadian perkara, TKP, dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi di Villa Gili Trawangan. Diketahui polisi tengah menyelidiki penyebab dan peran ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Imade Yogi, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Padahal sejatinya ada satu orang lagi yang berada di TKP, yakni Melani Putri. Hal tersebut diungkap di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat jika ada 5 orang di villa tersebut. Syarif menjelaskan Yogi dan Haris mengajak Brigadir Nur Hadi bersama 2 wanita yakni tersangka Misri dan saksi berinisial P alias Melani Putri. Sosok Melani Putri lantas menjadi sosok pencarian utama. Tak banyak hal yang diungkap ke publik. Namun Misri melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar Putra, mengaku datang ke Lombok menggunakan speedboat pada 16 April 2025 dengan tujuan Pelabuhan Senggigi, Lombok. Misri langsung dijemput oleh Brigadir Nur Hadi dan masuk ke dalam mobil disusul Kompol Yogi dan Ibda Haris. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke pusat perbelanjaan dan menjemput Melani Putri. Dijelaskan Yan, Putri adalah teman wanita Haris. Haris, Putri, dan almarhum Nur Hadi menginap di Villa Natya. Sedangkan Misri dan Yogi berada di Villa Tekek. Mereka sempat berpesta Rikolona dan ekstasi di Villa Tekek. Putri disebut sempat digoda oleh Nur Hadi. Kejadian tersebut terjadi saat mereka sudah kehilangan kesadaran. Saat semua mengalami kondisi kurang sadar, Misri sempat melihat Nur Hadi mendekati sampai menciumi Melani Putri di atas kolam. Misri menegur Nur Hadi dengan mengatakan, "Jangan begitu, itu cewek abangmu," ujar Yan. Misri mengingatkan Nur Hadi agar tidak mengganggu teman wanita dari seniornya itu. Setelah pesta, Putri dan tersangka Haris kembali ke villa tempatnya menginap, sementara 3 orang lainnya tetap berada di Villa Tekek. Setelah kejadian saling menggoda, Misri sempat merekam korban dengan durasi singkat. Pukul 19.55 WITA, Misri membuat video 7 detik karena dia kan di bawah kesadaran, tiba-tiba melihat korban, Nur Hadi, di kolam, kok lucu. Jadi video tersebut membuktikan kondisi korban masih sehat pukul 19.55 WITA. Kata Yan. Misri kemudian masuk ke kamar dan melihat Haris berada di pinggir kolam dan mencoba membangunkan Yogi. Karena mungkin dia merasa kalau ada yang penting makanya Haris ini berulang kali ke kamar, makanya dia membangunkan Yogi, kata Yan. Setelah itu Misri masuk ke kamar mandi dan berada di dalam sekitar 40 menit. Keluar dari kamar mandi, Misri melihat Kompol Yogi berada di atas kasur dengan kaki menjuntai ke lantai. Sekira pukul 21 WITA Misri sempat berjalan menuju kolam namun ia tidak melihat siapa-siapa. Semakin dekat dengan kolam, ia baru melihat Nur Hadi yang sudah berada di dasar kolam. Ia spontan histeris dan membangunkan Yogi dan Yogi langsung berlari menuju kolam untuk mengangkat Nur Hadi, kata Yan. Yan mengatakan, pada pukul 21.05 WITA, Haris datang dan menelepon dengan handphonenya.
15 menit berselang dokter klinik Warna datang memberikan bantuan. Klien saya tidak bisa mengingat jelas kejadian setelah pukul 19.55 WITA. Dia sempat bangunkan Yogi, kemudian masuk ke kamar mandi cukup lama, lebih dari 20 menit. Kejadian sesaat sebelum masuk kamar mandi dan kejadian sesaat setelah keluar dari kamar mandi, dia benar-benar enggak bisa ingat, ujar Yan. Sedangkan di waktu itu adalah waktu yang dimungkinkan meninggalnya korban antara pukul 20 sampai dengan pukul 21 WITA, kata Yan. Keterangan Misri, Yogi, dan Haris, menurut Yan, sama, mereka tidak tahu kejadian tersebut padahal hasil visum et repertumnya adalah korban mengalami kekerasan yang cukup parah. Anehnya, 3 orang ini enggak ada yang menyaksikan kejadian itu, sebagaimana pengakuan di BAP, berita acara pemeriksaan. Makanya dianggap 3 orang ini bekerja sama, ujar Yan. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bid Propampolda Nusa Tenggara Barat, NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Wanita berusia 23 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 anggota polisi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Misri mengalami tekanan psikis hingga kesurupan. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri disebut mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi. Ia, Misri, kerasukan arwah seorang Brigadir MN dan mengungkapkan nama pelaku serta cara pembunuhannya, kata Yan Mangandar, Rabu, 9 Juli 2025, dikutip dari Tribun Lombok. Peristiwa kerasukan itu juga sempat terjadi saat Misri mengetahui bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Kondisi kesehatan yang menurun dan insiden di luar nalar dialami M, ujar Yan. Saat menjalani pemeriksaan, kondisi kesehatan Misri dilaporkan tidak stabil, baik secara fisik maupun psikis. Kelelahan akibat perjalanan jauh dan tekanan mental yang luar biasa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025, membuat M mengalami stres berat, ujar Yan. M tidak menyangka kunjungan pertamanya ke Lombok akan berakhir tragis seperti ini, imbuhnya. Saat itulah Misri mengalami kesurupan, sehingga pemeriksaan sempat ditunda. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Misri adalah seorang anak yatim yang berasal dari keluarga sederhana di Jambi. Almarhum ayahnya dulu merupakan seorang buruh dan penjual ikan. Setelah kehilangan sosok ayah, Misri menjadi tulang punggung keluarga untuk menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri juga memiliki akun Instagram bernama Misri Puspita 11, tetapi akun media sosialnya ini dikunci. Dalam pendidikannya, Misri merupakan lulusan SMA. Ia tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Sebelum Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam berukuran kecil, Misri sempat merekam detik-detik almarhum berendam di kolam tersebut dengan keadaan masih hidup. Misri merekam Nur Hadi dari pinggir kolam renang sambil mengenakan bikini. Kala itu, Kompol Yogi yang menyewa jasa Misri tidak ada di lokasi. Yogi saat itu sedang tidur-tiduran di kamarnya, sedangkan Misri duduk di sekitar kolam. Dalam video yang beredar berdurasi 7 detik, memperlihatkan Brigadir Nur Hadi berendam sendirian. Tidak terlihat ada tanda-tanda mencurigakan dalam video tersebut. Brigadir Nur Hadi bahkan masih sempat melihat ke arah Misri sambil terus berendam. Sementara itu, di dekat kolam tersebut terlihat gelas dan botol serta wadah untuk menyimpan es batu. Dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini, sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Namun, polisi masih belum mengungkap peran masing-masing para tersangka, termasuk yang mencekik Nur Hadi yang disebut-sebut sebagai penyebab kematiannya.
Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Haris Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Haris Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Inilah sosok Melani Putri, wanita yang ikut berada dalam tempat kejadian perkara, TKP. Dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi di Villa Gili Trawangan. Diketahui polisi tengah menyelidiki penyebab dan peran ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Imade Yogi, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Padahal sejatinya ada 1 orang lagi yang berada di TKP, yakni Melani Putri. Hal tersebut diungkap di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat jika ada 5 orang di villa tersebut. Syarif menjelaskan Yogi dan Haris mengajak Brigadir Nur Hadi bersama 2 wanita yakni tersangka Misri dan saksi berinisial P alias Melani Putri. Sosok Melani Putri lantas menjadi sosok pencarian utama. Tak banyak hal yang diungkap ke publik. Namun Misri melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar Putra, mengaku datang ke Lombok menggunakan speedboat pada 16 April 2025 dengan tujuan Pelabuhan Senggigi, Lombok. Misri langsung dijemput oleh Brigadir Nur Hadi dan masuk ke dalam mobil disusul Kompol Yogi dan Ibda Haris. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke pusat perbelanjaan dan menjemput Melani Putri. Dijelaskan Yan, Putri adalah teman wanita Haris. Haris, Putri, dan almarhum Nur Hadi menginap di Villa Natya. Sedangkan Misri dan Yogi berada di Villa Tekek.
Mereka sempat berpesta rikolona dan ekstasi di Villa Tekek. Putri disebut sempat digoda oleh Nur Hadi. Kejadian tersebut terjadi saat mereka sudah kehilangan kesadaran. Saat semua mengalami kondisi kurang sadar, Misri sempat melihat Nur Hadi mendekati sampai menciumi Melani Putri di atas kolam. Misri menegur Nur Hadi dengan mengatakan, "Jangan begitu, itu cewek abangmu," ujar Yan. Misri mengingatkan Nur Hadi agar tidak mengganggu teman wanita dari seniornya itu. Setelah pesta, Putri dan tersangka Haris kembali ke villa tempatnya menginap, sementara 3 orang lainnya tetap berada di Villa Tekek. Setelah kejadian saling menggoda, Misri sempat merekam korban dengan durasi singkat. Pukul 19.55 WITA, Misri membuat video 7 detik karena dia kan di bawah kesadaran, tiba-tiba melihat korban, Nur Hadi, di kolam, kok lucu. Jadi video tersebut membuktikan kondisi korban masih sehat pukul 19.55 WITA, kata Yan. Misri kemudian masuk ke kamar dan melihat Haris berada di pinggir kolam dan mencoba membangunkan Yogi. Karena mungkin dia merasa kalau ada yang penting makanya Haris ini berulang kali ke kamar, makanya dia membangunkan Yogi, kata Yan. Setelah itu Misri masuk ke kamar mandi dan berada di dalam sekitar 40 menit. Keluar dari kamar mandi, Misri melihat kompol Yogi berada di atas kasur dengan kaki menjuntai ke lantai. Sekira pukul 21 WITA Misri sempat berjalan menuju kolam namun ia tidak melihat siapa-siapa. Semakin dekat dengan kolam, ia baru melihat Nur Hadi yang sudah berada di dasar kolam. Ia spontan histeris dan membangunkan Yogi dan Yogi langsung berlari menuju kolam untuk mengangkat Nur Hadi, kata Yan. Yan mengatakan, pada pukul 21.05 WITA, Haris datang dan menelepon dengan handphonenya. 15 menit berselang dokter klinik Warna datang memberikan bantuan. Klien saya tidak bisa mengingat jelas kejadian setelah pukul 19.55 WITA. Dia sempat bangunkan Yogi, kemudian masuk ke kamar mandi cukup lama, lebih dari 20 menit. Kejadian sesaat sebelum masuk kamar mandi dan kejadian sesaat setelah keluar dari kamar mandi, dia benar-benar enggak bisa ingat, ujar Yan. Sedangkan di waktu itu adalah waktu yang dimungkinkan meninggalnya korban antara pukul 20 sampai dengan pukul 21 WITA, kata Yan. Keterangan Misri, Yogi, dan Haris, menurut Yan, sama, mereka tidak tahu kejadian tersebut padahal hasil visum et repertumnya adalah korban mengalami kekerasan yang cukup parah. Anehnya, 3 orang ini enggak ada yang menyaksikan kejadian itu, sebagaimana pengakuan di BAP, berita acara pemeriksaan. Makanya dianggap 3 orang ini bekerja sama, ujar Yan. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Wanita berusia 23 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 anggota polisi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Misri mengalami tekanan psikis hingga kesurupan. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri disebut mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi. Ia, Misri, kerasukan arwah seorang Brigadir MN dan mengungkapkan nama pelaku serta cara pembunuhannya, kata Yan Mangandar, Rabu, 9 Juli 2025, dikutip dari Tribun Lombok. Peristiwa kerasukan itu juga sempat terjadi saat Misri mengetahui bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Kondisi kesehatan yang menurun dan insiden di luar nalar dialami M, ujar Yan. Saat menjalani pemeriksaan, kondisi kesehatan Misri dilaporkan tidak stabil, baik secara fisik maupun psikis. Kelelahan akibat perjalanan jauh dan tekanan mental yang luar biasa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025, membuat M mengalami stres berat, ujar Yan. M tidak menyangka kunjungan pertamanya ke Lombok akan berakhir tragis seperti ini, imbuhnya.
Saat itulah Misri mengalami kesurupan, sehingga pemeriksaan sempat ditunda. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Misri adalah seorang anak yatim yang berasal dari keluarga sederhana di Jambi. Almarhum ayahnya dulu merupakan seorang buruh dan penjual ikan. Setelah kehilangan sosok ayah, Misri menjadi tulang punggung keluarga untuk menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri juga memiliki akun Instagram bernama Misri Puspita 11, tetapi akun media sosialnya ini dikunci. Dalam pendidikannya, Misri merupakan lulusan SMA. Ia tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Sebelum Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam berukuran kecil, Misri sempat merekam detik-detik almarhum berendam di kolam tersebut dengan keadaan masih hidup. Misri merekam Nur Hadi dari pinggir kolam renang sambil mengenakan bikini. Kala itu, Kompol Yogi yang menyewa jasa Misri tidak ada di lokasi. Yogi saat itu sedang tidur-tiduran di kamarnya, sedangkan Misri duduk di sekitar kolam. Dalam video yang beredar berdurasi 7 detik, memperlihatkan Brigadir Nur Hadi berendam sendirian. Tidak terlihat ada tanda-tanda mencurigakan dalam video tersebut. Brigadir Nur Hadi bahkan masih sempat melihat ke arah Misri sambil terus berendam. Sementara itu, di dekat kolam tersebut terlihat gelas dan botol serta wadah untuk menyimpan es batu. Dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini, sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Namun, polisi masih belum mengungkap peran masing-masing para tersangka, termasuk yang mencekik Nur Hadi yang disebut-sebut sebagai penyebab kematiannya. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Haris Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Haris Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi, tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut.
Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Inilah sosok Melani Putri, wanita yang ikut berada dalam tempat kejadian perkara, TKP, dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi di Villa Gili Trawangan. Diketahui polisi tengah menyelidiki penyebab dan peran ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Imade Yogi, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Padahal sejatinya ada satu orang lagi yang berada di TKP, yakni Melani Putri. Hal tersebut diungkap di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat jika ada 5 orang di villa tersebut. Syarif menjelaskan Yogi dan Haris mengajak Brigadir Nur Hadi